Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Secara rasional juga, hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02, Prabowo Gibran, sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus mengumandangkan untuk menggulirkan hak angket. Ganjar juga menilai DPR perlu segera menggelar rapat kerja Komisi 2 untuk membahas pelaksanaan pemilu 2024. Menurut dia, Komisi 2 bisa segera memanggil KPU dan pihak terkait lainnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang selama ini digaungkan pihaknya. Ganjar menyebutkan, dari raker tersebut, bisa saja kesimpulan rapat menghasilkan tentang hak angket atau pilihan lainnya. Kemudian juga PKS ini sudah tegas menolak Sirekap seperti itu. Kalau tanggapannya dari Mas Ganjar sendiri? Ya, saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja udahlah, sistem itu fail itu. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas. Menanggapi tuduhan Ganjar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pasang badan untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. AHY menanggapi usulan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hingga saat ini, dia mengaku tak melihat adanya hal yang mendesak untuk melakukan hak angket. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana, kata AHY di rumah dinas Wapres di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Februari 2024. AHY mengatakan hal itu bukan karena saat ini Demokrat bagian dari pemerintah. Namun, kata dia, Demokrat lebih menghormati proses pemilu 2024 yang saat ini masih berlangsung. Demokrat soal isu hak angket seperti apa sih Mas? Karena kemarin persis Pak Surya Paloh beserta dengan teman-teman dari Koalisi Perubahan itu menyebutkan bahwa mendukung hak angket dan merupakan hak ini adalah hak konstitusional. Partai Demokrat sendiri mendukung atau seperti apa? Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02, Prabowo Gibran, sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Ya, tetapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya justru lebih tertarik pasca pemilu ini, setelah kita mengetahui tentu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa
dan itu harus kita tunjukkan secara genuine. Mengapa? Karena kita ingin Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa. Kita berharap 8 bulan ini menjadi masa yang penting. Transisi kepemimpinan nasional itu harus dikawal dengan baik. Justru Demokrat bersyukur karena bisa terlibat secara langsung dalam masa transisi ini. Karena bagaimanapun ini masa yang paling penting. Saya tahu pasti Pak Presiden Jokowi telah mempersiapkan langkah-langkahnya sebelum nanti menyerahkan tongkat estafet tersebut kepada Bapak Prabowo, insya Allah ya. Dan sebaliknya Bapak Prabowo juga punya niat yang baik untuk menyiapkan dari sekarang apa saja yang harus segera bisa dilakukan. Ingat, janji kampanye itu untuk ditunaikan. Dan ada hal-hal yang bisa segera kita capai, ada quick wins yang harus kita juga tunjukkan kepada masyarakat, tapi juga ada yang sifatnya lebih jangka panjang. Ini juga perlu kita jelaskan karena tidak semua bisa terjadi dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun pertama. Tetapi dengan semangat yang kuat, saya rasa transisi ini bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo siap untuk melanjutkan itu semuanya. Mas Ahy, terakhir untuk soal kemarin ngomong soal rekonsiliasi, kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diemban. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai Presiden yang terpilih Bapak Prabowo Subianto merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau inginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fit accompli. Tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan terus bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili, pikiran juga aspirasinya. Yang selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Semalam semalam Pak Prabowo Subianto bertemu dengan Pak SBY di Cikeas. Nah, itu ada bicara soal itu Mas Ahy. Nah, terus terang saya sendiri belum mendapatkan ceritanya. Jadi saya setelah ini ingin mendengar juga, tetapi yang jelas ini kan selalu menjadi perbincangan apa pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak SBY, termasuk yang di Pacitan ketika itu. Jadi yang kami syukuri adalah hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY ini seperti sahabat dan yang saling membutuhkan dalam arti ingin sahabatnya sukses. Jadi Pak Prabowo juga dengan niat yang baik ingin mendengarkan masukan-masukan dari Pak SBY. Pak SBY juga dengan niat yang baik ingin memberikan masukan termasuk pengalaman yang mungkin saja bermanfaat. Tetapi hubungan saling menghormati ini menurut saya sesuatu yang sangat baik. Ini harus menjadi model dalam hubungan antara tokoh bangsa. Jadi kalau antara tokoh bangsa membuka ruang dialog seperti ini, tidak harus selalu diselebrasi, tidak harus selalu di depan kamera, tetapi tertutup, terbatas, tapi benar-benar ada niat yang baik untuk saling memberikan support. Saya pikir itu bagus sekali. Tapi terus terang saya tidak tahu secara pasti apa yang menjadi pembicaraan beliau berdua. Cukup ya? Makasih ya.